Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mini proyek penelitian dari mata kuliah Kimia Analitik Terapan dengan judul Pengaruh kadar NPK pada pupuk organik cair dari tanaman kiambang Spirodela polyriza terhadap pertumbuhan tinggi dan jumlah daun tanaman rumput gajah Penicetum purpureum. Dari kelompok 2 beranggotakan Adelia Salma, Avril Austin, Ardini Nurul Jannah, Safa Mahira, Shalaisha Amani, Hermareta Fajri. Next. Untuk dari latar belakang penelitian ini tentunya berdasarkan dari data demografi dunia terdapat peningkatan 73 juta jiwa yang dimana tentunya akan memproyeksikan kebutuhan pangan pada tahun 2050 meningkat 70%. Di samping itu, peningkatan kebutuhan pangan juga dipengaruhi oleh perubahan iklim yang di mana 20-40% luas daratan di dunia itu mengalami degradasi sehingga di total sekitar 20 hektar lahan pertanian kehilangan kapasitas produktivitasnya. Untuk model pertaniannya itu sendiri em, dibagi menjadi dua, yaitu ada pertanian tradisional, kemudian eh, pertanian modern. Nah, pertanian tradisional ini terbukti tidak mampu memberikan solusi komprehensif dan pengembangan pupuk organik itu menjadi kunci strategis dari model pertanian. Kemudian untuk jenis pupuknya itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini bisa menurunkan kualitas tanah dan mengganggu keseimbangan mikroorganisme tanah. Secara pembuktian memang pupuk organik lebih cepat untuk melakukan pertumbuhan bagi tanaman. Akan tetapi pupuk organik itu mengandung spesies-spesies kimia yang nantinya akan terakumulasi di dalam tanah sehingga kualitas tanah akan menurun dan akan mengganggu keseimbangan mikroorganisme tanah. Sehingga dari pemerintah Indonesia itu sendiri mendorong pengembangan pupuk organik lebih lanjut. Nah, berdasarkan penelitian, tanaman kiambang yaitu Spirodela polyriza atau biasa disebut tanaman kiambang dalam bentuk besar. Nah, kehadiran ini tuh melimpah di perairan Indonesia, terutama akibat dari adanya eutrofikasi. Nah, tanaman ini dianggap sebagai gulma yang tidak memiliki nilai ekonomis. Di samping itu, pemilihan Spirodela sebagai bahan utama dari pembuatan pupuk organik cair uh, mengandung unsur hara makro dan mikro, yaitu dibuktikan berdasarkan penelitian dari Said dan Indriana tahun 2022 dan 2020 mengatakan bahwa dari Spirodela polyriza mengandung nitrogen 22.500 mg per liter, fosfat 46.200 mg per liter, kemudian mengandung 24,10% protein dan lain-lain. Lalu dari penelitian Suyanto dan Gani tahun 2024 telah meneliti efektivitas pupuk organik cair dari tepung daun kelor Moringa oleifera terhadap pertumbuhan rumput gajah Penicetum purpureum. Nah, dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa eh, POC dengan kandungan kelor Moringa oleifera dalam volume 400 mili meningkatkan rata-rata tinggi tanaman rumput gajah sebesar 109,1 cm. Lalu untuk POC dengan perlakuan 300 mili menghasilkan rata-rata jumlah daun tanaman rumput gajah sebesar 52,4 helai daun. Next. Untuk kerangka penelitiannya itu sendiri eh, dibagi menjadi tiga part, yaitu di kondisi realita di mana tanaman air spirodela seperti yang sudah saya jelaskan dianggap sebagai gulma dan tidak memiliki nilai ekonomis. Kemudian tanaman ini melimpah di perairan Indonesia dan potensi sumber daya alamnya itu sangat tinggi karena mengandung nutrisi yang lebih banyak. Kemudian kondisi literatur, tentunya pupuk kimia sintesis itu akan berdampak buruk untuk kualitas tanah. Kemudian spirodela itu sendiri memiliki kandungan nutrisi makro dan mikronutrien yang tinggi dan pemilihan rumput gajah digunakan karena memiliki produktivitas yang tinggi dan sensitivitas terhadap pemberian nutrisi. Untuk rumusan masalah pada penelitian kali ini uh, dibagi menjadi tiga, yaitu berapa kadar optimal pupuk organik cair tanaman kiambang terhadap jumlah daun.
tanaman rumput gajah, lalu berapa kadar optimal pupuk organik cair tanaman kiambang untuk pertumbuhan tinggi tanaman rumput gajah. Lalu yang ketiga, apa saja kandungan gizi, unsur hara, makro, dan mikro pada, maaf ini typo, pada pupuk organik cair. Kemudian untuk tujuannya sendiri dapat dilihat pada gambar. Lalu untuk penelitian pendahuluan yang akan dilakukan yaitu pembuatan tepung tanaman kiambang. Kemudian lalu yang kedua pembuatan pupuk organik cair. Lalu yang ketiga karakterisasi kandungan kalsium dari POC. Lalu untuk penelitian utamanya sendiri ada dua yaitu penentuan jumlah daun tanaman rumput dan penentuan pertumbuhan tinggi tanaman rumput gajah. Untuk analisis dan data pembahasan, yaitu menganalisis kadar optimal pupuk organik cair tanaman dengan variasi 5 perlakuan 0, 100, 200, 300, 400 mili, yang dimana membandingkan perlakuan 0 tanpa menambah pupuk organik cair, lalu menganalisis kadar optimal pupuk organik cair tanaman kiambang terhadap hasil dari penelitian rata-rata jumlah daun tanaman. Kemudian lalu yang terakhir yaitu menginterpretasi data dari karakterisasi kandungan nutrisi POC tepung tanaman kiambang Spirodela polyrhiza. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang pupuk organik cair. Jadi pupuk organik cair itu adalah cairan hasil dekomposisi bahan organik seperti sisa tanaman, kotoran hewan, dan limbah manusia yang mengandung lebih dari satu unsur hara. Jadi pupuk organik cair ini itu memiliki standar kualitas yang ditetapkan oleh lembaga maupun pemerintah. Jadi standar mutu ini tuh bertujuan untuk menentukan kualitas produk pupuk organik cair tersebut. Nah, kualitas pupuk organik cair ini dinilai itu berdasarkan dari karakteristiknya seperti warna, aroma, tekstur, atau ukuran partikel, suhu, tingkat keasaman pH, rasio karbon terhadap nitrogen, serta kandungan unsur haranya. Terdapat beberapa acuan standar mutu pupuk organik, di antaranya itu ditetapkan oleh Bank Dunia, Standar Internasional, PT Pusri Pasar, dan Peraturan Menteri Pertanian 070 Permentan SR.14010/2011. Nah, untuk keunggulannya dari pupuk ini tuh meliputi kemampuannya mengatasi kekurangan hara dengan cepat, tidak menghadirkan masalah pencucian hara, dan menyediakan nutrisi secara instan dibandingkan pupuk cair yang berbahan anorganik. Pupuk organik ini cenderung aman bagi tanah dan tanaman meskipun digunakan secara rutin. Selain itu, pupuk ini tuh mengandung bahan pengikat yang memungkinkan nutrisi di dalamnya dimanfaatkan langsung dan diaplikasikan ke permukaan tanah. Selanjutnya, untuk metode pembuatan pupuk organik cair ini, yang pertama dilakukan dengan memisahkan sampah organik rumah tangga, seperti sayuran, kulit buah, dan lainnya dari sampah anorganik. Yang kedua, selanjutnya bioaktivator M4 disiapkan dalam sprayer, terus sampah organik itu dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam komposter, lalu larutan bioaktivator M4-nya ini disemprotkan merata ke dalam komposter. Terus pengambilan sampel ini dilakukan pada variasi waktu dan variasi penambahan jumlah bioaktivator. Kemudian parameter yang diuji meliputi nitrogen, fosfor, kalium, dan karbon. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tanaman kiambang, jadi tanaman kiambang ini itu adalah tumbuhan air yang sering ditemukan yang mengapung di permukaan perairan tenang seperti kolam, danau, dan rawa. Untuk kandungan nutrisinya, tanaman ini itu rumput ini itu menghasilkan bahan kering hingga 51,40 ton per tahunnya dan bahan organik sebanyak 45,39 ton. Dengan komposisi kimia bahan kering yang terdiri dari 16,16% zat kering, 88,30% bahan organik, 9,79% protein kasar, terus juga bentar. Kiambang ini 15,9%, terus lemak kasarnya 2,1%, kalium Ca, terus 1,27%, dan fosfor 0,798%, meskipun kandungan serat kasarnya tergolong tinggi, yaitu 16,8%, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Airlangga pada tahun 2011, kiambang ini memiliki kandungan protein kasar sebesar 8,02%, dan setelah proses fermentasi, kandungan protein kasarnya meningkat menjadi 18,8%. Untuk potensinya sebagai bahan pupuk organik, yang pertama itu kiambang memiliki potensi besar sebagai bahan pupuk organik karena kandungan nutrisi esensialnya
seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, struktur lunak kiambang memungkinkan proses dekomposisi yang cepat yang menghasilkan kompos berkualitas tinggi yang dapat menghasilkan kesuburan tanah dan aktivitas mikroorganisme dan melalui fermentasi dengan larutan efektif mikroorganisme M4 terbukti mampu menyediakan nutrisi tambahan dalam bentuk yang mudah diserap oleh tanaman. Selanjutnya tanaman yang kedua yaitu rumput gajah atau Penicetum purpureum. Untuk tanaman gajah ini rumput gajah ini memiliki akar serabut yang dapat mengikat partikel tanah serta membentuk jalinan, sehingga mampu mengangkat zat hara yang terlarut akibat air hujan dari lapisan permukaan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Untuk kandungan nutrisinya, bahan kasarnya itu sebesar 16,16%, bahan organiknya sebesar 88,30%, protein kasar sebesar 9,9%, serat kasar sebesar 34,9%, abu sebesar 11,70%. Untuk respon terhadap pemupukan, jadi rumput gajah ini adalah tanaman yang sangat responsif terhadap pemupukan yang intensif. Penggunaan pupuk kandang ini sangat diperlukan untuk menambah unsur hara dalam tanah dan pemupukan sebaiknya dilakukan 1 atau 2 minggu sebelum penanaman dengan dosis sekitar 10 ton per tahun pupuk kandang ditambah dengan pupuk kimia seperti urea, SP36 dan KCl. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, mungkin dari Shalaisha bisa menjelaskan manfaat unsur hara NPK. Yang pertama adalah nitrogen. Nitrogen berfungsi sebagai pembentuk asam nukleat, protein, bioenzim, klorofil, dan membantu penyerapan magnesium, kalsium, dan kalium, di mana mempercepat proses pembungaan, pembuahan, serta mendorong pertumbuhan pada pucuk tanaman. Asam nukleat, fosfolipid, bioenzim, protein, dan senyawa metabolik, serta sebagai komponen utama dalam ATP yang berperan dalam transfer energi. Dan yang terakhir adalah kalium, di mana kalium berperan dalam mengatur keseimbangan ion dalam sel yang penting untuk mengendalikan berbagai mekanisme metabolik seperti fotosintesis, metabolisme karbohidrat, beserta translokasinya, sintesis protein, serta proses respirasi. Selain itu, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 261 tahun 2019, standar pupuk cair organik NPK mengandung sekitar 2-6% berat per volume, di mana hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan kualitas pupuk cair yang digunakan dalam pertanian. Next. Lanjut ke tahap preparasi sampel pupuk organik cair. Yang pertama yaitu tanaman kiambang dikeringkan selama 1 hari pada suhu 29 derajat Celcius. Setelah kering, dihaluskan hingga berbentuk tepung, dibutuhkan sebanyak 1 kilogram. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah dengan kapasitas 15 liter, dicampurkan dengan molase 1 kilogram, air cucian beras pertama 12 liter, dan EM4 120 ml. Semua bahan kemudian diaduk hingga merata. Wadah ditutup dan difermentasi selama 2 minggu sebelum pupuk cair tepung tanaman kiambang siap digunakan. Nah, fermentasi POC ini dianggap berhasil jika terjadi perubahan warna dan aroma pada pupuk organik dari tanaman kiambang. Selanjutnya yaitu penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap, di mana melibatkan faktor pemberian NPK dalam 5 perlakuan yang masing-masing diulang sebanyak 7 kali. Nah, perlakuan ini adalah sebagai berikut, di mana A adalah pemberian POC tepung tanaman kiambang 0 mili sebagai kontrol, dan sisanya yaitu variasi pemberian POC 100 mili, 200 mili, 300 mili, dan 400 mili.
Nah, data hasil pengamatan yang diamati akan dianalisis menggunakan analisis sidik ragam ANOVA, di mana Baik, akan saya lanjutkan. Dilanjutkan dengan setelah didapatkan hasil pengamatan akan diolah menggunakan ANOVA yang dimana pengamatannya berdasarkan tinggi tanaman dan jumlah dari daun tanaman. eh, Maaf, sepertinya ini kesalahan, di mana jumlah daun dari tanaman gajah atau yang bisa disebut penisium. Nah, pengamatan ini didevaluasi 45 hari pertama. Kemudian digunakan rumus sebagai berikut. Next. Selanjutnya, prinsip uji nitrogen metode Gödel. Metode Gödel dalam analisis kimia merupakan metode yang dipakai dalam determinasi nilai kuantitatif dari nitrogen. Cara ini digunakan untuk menganalisis kadar nitrogen. Metode ini terdiri dari 3 cara, antara lain destruksi, destilasi, dan yang terakhir titrasi. Dalam tahap destruksi, di tahap ini sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat sehingga terjadi penguraian menjadi unsur-unsur tersendiri, yaitu C, H, O, dan N. Pada tahap destruksi, sampel diberi perlakuan destruksi atau pemanasan dengan menggunakan asam pekat, yaitu asam sulfat, yang dimana nitrogen bereaksi dengan asam sulfat membentuk amonium sulfat. Selanjutnya, untuk tahap destilasi yang merupakan pemisahan zat berdasarkan titik didih, pada dasarnya tahap destilasi bertujuan untuk memisahkan zat yang diinginkan. Prinsipnya adalah memecah amonium sulfat menjadi amonia dengan menambahkan NaOH, kemudian dipanaskan. Selanjutnya, amonia yang dilepaskan dari tahapan sebelumnya ditangkap oleh larutan asam berlebih menjadi amonium borat. Lalu yang terakhir, titrasi, di mana destilat dititrasi dengan larutan standar asam H2SO4 dengan menggunakan indikator phenolphthalein 1%. Titik Pencapaian titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi merah jambu. Next. Selanjutnya untuk prosedur uji nitrogen pupuk. Yang pertama diambil sampel pupuk organik lalu ditimbang sebanyak 0,5 gram, lalu dimasukkan ke tabung digestion, lalu dicampur dengan campuran selenium dan asam sulfat pekat 95 hingga 98%, lalu didiamkan 2 hingga 3 jam dan didestruksi pada suhu 350 derajat Celcius selama 3 hingga 3,5 jam. Lalu diangkat dan didiamkan hingga suhu ruang. Kemudian sampel diambil ekstrak beningnya, lalu ditambahkan aqueous hingga 100 ml. Lalu di Lalu dicampur dengan NaOH 40% dengan penampung hasil sulingan 20 mili asam borat 1% dan ditambahkan indikator Conway. Lalu ekstrak dituang ke labu dan ditambahkan NaOH 40%, lalu didestilasi selama 3 menit. Destilat kemudian dititrasi menggunakan asam sulfat 0,05 N hingga berwarna merah muda. Next. Selanjutnya yaitu ada uji kalium dengan instrumentasi AAS. Prinsip dari pengujian kalium dengan AAS yaitu preparasi sampel dilakukan dengan destruksi, yaitu mengubah senyawa organik kompleks menjadi senyawa anorganik yang lebih sederhana, yaitu dengan cara penambahan asam pekat dan proses pemanasan, sehingga akan terjadi penguraian menjadi unsur-unsur senyawa penyusunnya seperti karbon, kalium, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Proses destruksi ini dilakukan dengan penambahan HClPa 37% sebagai pengoksidasi dan juga sebagai katalis untuk mempercepat reaksi pemutusan ikatan logam kalium dari senyawa organik pada sampel. Pengujian kalium dengan AS dilakukan pada panjang gelombang spesifik, yaitu 766,5 nanometer. Larutan sampel dimasukkan ke dalam atomizer untuk diatomisasi
menjadi atom-atom netral dalam bentuk gas. Kemudian, atom-atom tersebut akan menyerap cahaya pada panjang gelombang spesifiknya. Kemudian, intensitas cahaya yang diserap akan ditangkap dan dibaca oleh detektor. Hasil dinyatakan dalam bentuk absorbansinya atau konsentrasi dalam ppm atau ppb. Next. Berikut merupakan prosedur uji kalium dengan SSA atau AS, yaitu ditimbang sampel 5 gram, kemudian dimasukkan ke kimia 100 ml. Kemudian sampel ditambahkan 10 ml HClPA 37%, dan dipanaskan sampai timbul asap putih pada gelas kimia. Timbulnya asap putih ini menandakan bahwa sedang terjadi proses destruksi. Kemudian setelah itu didinginkan, selanjutnya ditambahkan 100 ml Aquades lalu dipanaskan kembali selama 10 menit dan didinginkan. Larutan sampel diincerkan ke dalam labu takar 500 ml lalu dihomogenkan. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring ke dalam air layer. Filtrat yang terbentuk diambil sebanyak 5 ml ke dalam labu takar 50, kemudian diencerkan dan dihomogenkan dengan Aquades hingga tanda batas. Selanjutnya, larutan tersebut diukur absorbansinya menggunakan AS dengan panjang gelombang 766,5 nanometer. Next. Baik, selanjutnya yakni terkait dengan prinsip uji fosfor dengan instrumen spektrofotometri UV vis, di mana fosfor dalam produk pupuk ini digunakan sebagai mineral makro untuk proses fotosintesis, respirasi, transfer dan penyimpanan energi, pembelahan dan pembesaran sel, serta mempercepat pertumbuhan. Prinsip pengukuran fosfor sendiri ini didasari dari 3 tahapan utama, yakni proses pengabuan pada suhu tinggi menggunakan tanur, kemudian proses destruksi dengan asam pekat dan dilakukan pemanasan dengan hot plate, dan pereaksian antara sampel hasil destruksi dengan reaksi molybdet vanadiat berwarna kuning. Untuk reaksi kimia dari uji fosfor ini sendiri dapat dilihat pada gambar berikut. Bisa di next. Untuk prosedur analisis fosfor dengan spektrofotometri UV vis ini diawali dengan disiapkan 5 mili sampel, kemudian ditambahkan 10 mili asam nitrat pekat HNO3 dan asam perklorat atau HClO4 pekat. Kemudian dipanaskan selama 10 menit. Selanjutnya yakni dimasukkan ke dalam labu ukur 250 mili, kemudian ditambahkan dengan Aquades hingga tanda batas. Kemudian larutan induk ini dipipet 20 mili ke dalam labu 100 mili dan ditambahkan larutan MV. Selanjutnya ditambahkan Aquades hingga tanda batas, kemudian dihomogenkan dan didiamkan selama 15 menit. Kemudian diukur absorbansi dengan menggunakan spektrofotometri UV vis dan dilakukan pengolahan data perbandingan dengan kurva baku. Bisa di next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Presentasi dari kelompok 02 telah mencapai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.